Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal STS, PTS, UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, kelas 10 SMA atau MA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 disertai kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal STS, PTS, UTS mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih terhadap suatu masalah yang diperdebatkan disebut A. Moderator, B. Penonton, C. Narasumber, D. Tim afirmatif, E. Peserta debat. Jawaban yang benar adalah C ya, narasumber jawabannya. Perhatikan kata berikut. 1. Analogi, 2. Pernyataan, 3. Generalisasi, 4. Sebab akibat. Yang termasuk pola penalaran induktif yaitu A. 1 dan 3, B. 2, 3 dan 4, C. 1, 2 dan 3, D. 1, 2, 3 dan 4, E. 1, 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah E. 1, 3 dan 4. 1 analogi, 3 generalisasi, dan 4 sebab akibat ya. E jawabannya. Syarat untuk memilih seseorang calon moderator adalah salah satunya calon moderator tersebut harus yang A. Netral dan tidak memihak antara kedua belah pihak debat, B. Dapat membantah kedua belah pihak, C. Pandai membuat suasana menjadi memanas, D. Cerdas dan pintar, E. Boleh mengambil dari salah satu pendukung peserta debat. Jawaban yang benar adalah A. Netral dan tidak memihak antara kedua belah pihak debat. A ya jawabannya. Apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi dalam teks debat? A. Paragraf yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu agar dapat dijelaskan itu diikuti oleh orang lain. B. Paragraf yang digunakan untuk memaparkan atau menguraikan sesuatu gagasan. C. Paragraf yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. D. Paragraf yang digunakan untuk melukiskan atau menggambar keadaan suatu hal secara terperinci. E. Paragraf yang digunakan untuk menyampaikan alasan dalam rangka memperkuat atau menolak suatu gagasan. Jawaban yang benar adalah A ya, paragraf yang digunakan untuk memperjelas sesuatu agar dapat dijelaskan itu diikuti oleh orang lain. A jawabannya. Di dalam kegiatan debat, apa tugas dari moderator? A. Menjadi pengamat, B. Mengkoreksi kesalahan peserta, C. Memimpin jalannya diskusi, D. Menilai peserta, E. Berargumen. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu memimpin jalannya diskusi. C jawabannya. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam teks negosiasi atau bukan, ada beberapa unsur yang terdapat dalam teks negosiasi. Manakah yang bukan bagian dari unsur teks negosiasi? A. Adanya partisipan, B. Terjadinya ketidaksepakatan, C. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, D. Adanya kesepakatan D. Ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi, E. Ada pengajuan dan penawaran. Jawaban yang benar adalah B. Terjadinya ketidaksepakatan. B ya jawabannya.
Mencapai satu kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling menguntungkan merupakan A. Manfaat negosiasi, B. Tujuan interaksi, C. Tujuan negosiasi, D. Inti negosiasi, E. Manfaat jual beli. Jawaban yang benar adalah C ya, tujuan negosiasi jawabannya. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Permintaan, 2. Persetujuan, 3. Penawaran, 4. Orientasi, 5. Pembelian, 6. Pemenuhan, dan 7. Penutup. Nah, susunan struktur teks negosiasi yang tepat adalah A. 4162375, B. 4632175, C. 41235667, D. 421356, E. 216327. Jawaban yang benar adalah E ya, jawabannya E, yaitu 416327 ya, E jawabannya. Oke, kita lanjut. Di 4163257, 4-nya orientasi, 1 permintaan, 6 pemenuhan, 3 penawaran, 2 persetujuan, 5 pembelian, dan 7 penutup ya. Di E jawabannya. Kita lanjut. Terciptanya satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan merupakan titik-titik negosiasi. A. Unsur negosiasi, B. Inti negosiasi, C. Manfaat negosiasi, D. Tujuan negosiasi, dan E. Definisi negosiasi. Jawaban yang benar adalah C ya, manfaat negosiasi ya, C jawabannya. Tim oposisi. Saya tidak setuju kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Nah, kutipan teks di atas termasuk dalam struktur teks debat, yaitu A. Debat, B. Pengantar, C. Penutup, D. Penyampaian argumen, E. Pengenalan. Jawaban yang benar adalah A. Debat. Jawabannya ya, A. Debat. Dalam unsur debat terdapat tim netral. Apa pengertian dari tim netral? A. Orang yang menulis hasil debat, B. Tim yang menyampaikan argumen dalam rangka menolak mosi, C. Tim yang berargumentasi dalam rangka mendukung mosi, D. Tim yang tidak mendukung atau menolak mosi, E. Tim yang memberi penilaian. Jawaban yang benar adalah D ya, tim yang tidak mendukung atau menolak mosi ya, D jawabannya. Pada teks debat terdapat materi, personalia, dan fasilitas debat merupakan A. Inti debat, B. Struktur debat, C. Unsur-unsur debat, D. Pengertian debat, dan E. Ciri-ciri debat. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, unsur-unsur debat jawabannya. Perhatikan tata cara debat berikut. 1. Menyatakan argumen-argumen yang logis. 2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun.
3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. 4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan. 5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. Nah, urutan tata cara debat yang baik yaitu A. 31425, B. 32415, C. 32145, D. 32135, D. 42135, dan E. 12345. Jawaban yang benar adalah C ya, 32145. 3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. 2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Oke, 1. Menyatakan argumen-argumen yang logis. 4. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang sopan. Lalu 5. Tidak menggunakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. C jawabannya. Berikut yang termasuk etika yang harus diperhatikan dalam debat yaitu A. Mendengarkan dengan seksama saat pihak lain berbicara. B. Benar semua. C. Menyatakan pendapat atau sanggahan dengan bahasa yang santun. D. Mengedepankan logika, tidak menggunakan emosi. E. Menghargai pendapat pihak lain. Jawaban yang benar adalah B ya, yaitu benar semua jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.